Berikan sorak-sorai, berikan sorak-sorai kepadanya. Haleluya. 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 Mari masuki gerbangnya dengan hati yang bersuka. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari sorakan jemaat. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak
dari apapun yang kau hadapi saat ini. Dia kuat, dia perkasa. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Angkat tanganmu. Maha kuasa, maha mulia, Kau Hebat dalam hidupmu. atas Tak ada yang dapat semesta. menandingi kebesarannya. Haleluya. So we face everything. Kita bisa menghadapi segalanya karena kita mempunyai Allah yang hebat. Amin. Dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. 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 Thank you, Lord. Yes, Lord. Dulu sampai sekarang kasih-Mu tetap sama. Amen, Jesus. Yes, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Saya ini menyatakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Jesus. Sambil Bapak Ibu berdoa, saya akan menyatakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup. Ya Allah, Haleluya, Jesus. Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu Tuhan. Seperti tanah yang kering. Seperti tanah yang kering. Tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum. Jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir aku mau bersorak-sorai. Mulutku memuji-muji Engkau. Apabila aku ingat kepadamu, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayap-Mu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopangku. Haleluya, haleluya. Kau mengenyangkanku Tuhan. Kau memuaskanku dengan kasih-Mu. Kau menghidupkanku dengan Roh-Mu Tuhan. Kau menopangku dengan tangan-Mu. Kau menaungiku dengan sayap-Mu Tuhan.
akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita nyanyikan dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
mengenyangkan kami seumur hidup kami. Karena Kaulah Allah yang setia bagi kami. Kami mau terus menanti-nantikan-Mu Tuhan. Kami mau terus duduk di kaki-Mu Tuhan. Kasih-Mu kekal selamanya. Karena Kau Bapa yang setia untuk kami. Thank you Jesus. Hallelujah Lord. Yes Lord. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih bersyukur kita mempunyai Allah yang setia. Berikan sorak-sorai, berikan sorak-sorai. Amin, amin. Yang bersyukur atas hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Haleluya. Saya rasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini, saudara juga amin. Bapak Ibu, ini saatnya memberikan persembahan. Sebelumnya saja kita buka Alkitab di dalam Bilangan
Bilangan pasal 32. Bilangan pasal 32 yang sudah dapat boleh katakan amin. Bilangan 32, saya akan mulai bacakan dari ayat yang pertama. Bilangan 32, demikian firman Tuhan. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaezer, Nimrah, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Bapak Ibu, sedikit preview. Jadi Tuhan sudah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan bawa ke tanah Kanaan. Tapi karena ketidakpercayaan mereka, ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, Tuhan bawa mereka berputar-putar selama 40 tahun. Dan ini di sini adalah kesempatan kedua mereka. Generasi yang lama udah mati semua, udah gak ada. Ini kesempatan kedua mereka tinggal menyeberang ke sungai Yordan. Tinggal menyeberang sampai ke tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Ada dua suku di sini yang berkata, tempat ini udah cukup bagus kok. Nggak perlu lagi kita nyebrang ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tempat ini cukup bagus. Dan mereka minta kepada Musa, biar kami menetap di sini aja deh. Nggak usah kita masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Karena buat kami udah cukup. Yang menarik adalah alasan mereka nggak mau menyeberang, alasan mereka nggak mau pindah dari tanah itu, di sini disebut karena mereka punya ternak yang sangat banyak. Setelah saya baca Alkitab, saya research dan lain-lain, ternyata dari mana sih ternak mereka? Gimana mereka bisa punya ternak yang sangat banyak? Ternyata ternak itu adalah hasil jarahan dari kemenangan mereka yang lalu. Ketika mereka berperang melawan berbagai macam bangsa, Tuhan kasih kemenangan, Tuhan kasih segala sesuatu bisa dirampas, dan ternak-ternak ini adalah salah satu rampasan itu. Artinya apa? Ternak ini adalah berkat dari Tuhan. Mereka gak akan mungkin bisa punya ternak sebanyak ini kalau Tuhan gak memberkati mereka. Tapi yang jadi masalah adalah ternyata berkat Tuhan ini bukan menjadi berkat bagi mereka, tapi menjadi batu sandungan buat mereka. Kenapa? Mereka tinggal menyeberang satu sungai lagi sampai di tanah perjanjian. Bayangkan, tinggal menyeberang satu sungai lagi sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi ketika mereka melihat, tanah ini udah cukup luas buat ternak kita. Tempat ini udah cukup baik loh buat berkat yang udah dikasih Tuhan kemarin. Ngapainlah kita ngikutin Tuhan lagi ke depan? Ngapain kita capek-capek lagi harus menyeberangin sungai, bawa ternak sebanyak ini? Toh Tuhan udah memberkati kita di kemarin. Toh Tuhan udah kasih berkat yang melimpah-limpah kemarin. Pagi hari ini sama kita belajar dari dua suku ini. Saya percaya Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Saya percaya Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Tapi pertanyaan pagi hari ini adalah, apakah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara menjadi batu loncatan untuk saudara memberkati orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan, atau justru sebaliknya menjadi batu sandungan bagi saudara? Karena saudara melihat, Tuhan udah memberkati saya di masa lalu kok, nggak perlu lagi lah saya terlalu rajin. Orang-orang pandemi usaha saya masih oke kok. Nggak perlulah saya terlalu rajin ke gereja, nggak perlu saya terlalu rajin berdoa. Tuhan udah memberkati saya kok, walaupun saya nggak rajin berdoa, Tuhan berkati saya kok. Sama seperti dua suku ini. Bayangkan, mereka melalui berbagai macam pertempuran, Tuhan kasih kemenangan, Tuhan kasih jarahan, tapi ketika waktunya Tuhan meminta, ayo menyeberang, ini tanah yang aku janjikan, aku punya sesuatu yang lebih baik buat kamu di depan. Mereka bilang, enggak, cukup deh di sini aja. Berkat Tuhan yang lalu cukup buat saya kok. Saya nggak mau lagi ikutin Tuhan. Kenapa saya bisa bilang ini? Ayat yang berikutnya. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Artinya apa? Tuhan minta satu kali lagi mereka berperang sampai mereka merebut tanah Kanaan. Tapi mereka bilang enggak, cukuplah kamu di sini. Artinya mereka nggak mau taat lagi sama Tuhan sebenarnya.
Mereka cukup puas dengan berkat masa lalu sehingga mereka gak mau taat lagi sama Tuhan. Pagi hari ini mungkin di antara kita ada yang bertanya sama Tuhan, Tuhan kok saya gak pernah diberkati sih? Tuhan kok berkat Tuhan udah lama sih gak saya dapetin? Pagi hari saya mau tantang setiap kita, cek hati kita. Bukanlah Tuhan gak mau memberkati kita, tapi apakah hati kita udah siap menerima berkat itu atau enggak? Karena Tuhan begitu baik, dia gak mau berkatnya Tuhan, dia gak mau berkat yang dari Tuhan membuat kita menjauh dari Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Pagi hari ini dengan persembahan kita, saya selalu bilang bukan soal jumlah, tapi saya mau setiap pagi hari ini persembahan kita menjadi bukti bahwa kita meyakini, kita menyadari bahwa semua berkat yang udah kita terima itu dari Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih, kita gak akan bisa dapat. Kalau Tuhan gak kasih, kita gak akan bisa punya. Tapi pagi hari ini ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu sebagai bukti bahwa Tuhan, berkat Tuhan itu ya cuma sebagai berkat, bukan sebagai pegangan, bukan sebagai sesuatu yang kita cari sampai mati. Justru sebaliknya, yang kita cari adalah Tuhannya, bukan berkatnya. Yang kita cari adalah sumber berkatnya, bukan berkatnya. Pribadinya Tuhannya, bukan apa yang dilakukan. Jangan sampai kita menjadi seperti dua suku ini. Tuhan begitu baik, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Tapi ketika tiba waktu Tuhan menantang mereka, ayo berperang satu kali lagi. Masuk ke tanah yang aku janjikan, masuk ke sesuatu yang luar biasa baik yang aku siapkan. Mereka bilang, enggak, cukup deh buat aku. Mari kan persembahan kita pagi hari ini. Saya mau pagi hari ini dengan persembahan kita cek hati kita. Apa kita selama ini mengejar pribadinya Tuhan atau hanya mengejar berkatnya Tuhan? Apakah kita selama ini ingin dekat sama Tuhan atau hanya sekedar ingin diberi sesuatu dari Tuhan? Biar melalui persembahan saudara pagi hari ini, saudara katakan sekali lagi, Tuhan aku mau taat sama Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan aku mau taat. Dan sebagai buktinya kita berikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Karena saya selalu percaya bahwa sekalipun kita kasih nyawa kita sama Tuhan, gak akan cukup membalas kebaikannya Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan gak minta nyawa kita, Tuhan gak minta kita harus mati buat Tuhan, gak. Pagi hari ini Tuhan hanya minta berikan yang terbaik yang kita bisa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau satu kali lagi kami ditantang memberikan yang terbaik kepadamu. Kami masih diberikan kesempatan memberi yang terbaik Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, lihat setiap tangan yang terangkat dengan persembahan mereka. Selidiki setiap hati, selidiki setiap tujuan, selidiki setiap keinginan. Mari biar Engkau mendapati jemaat-Mu Tuhan menjadi jemaat yang rindu akan Engkau, rindu akan pribadi-Mu, bukan hanya sekadar berkat. Pagi hari ini Tuhan, dalam persembahan kami mau katakan bahwa ini hidup kami. Ini yang terbaik yang bisa kami berikan pagi hari ini. Kami gak mau jadikan berkat yang lalu menjadi batu penghalang bagi kami menghampiri Engkau Tuhan. Tapi biar setiap yang sudah kami terima menjadi bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Itu sebabnya kami berikan persembahan kami pagi hari ini dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang mengucap syukur. Tanpa ada persungutan, tanpa ada pergumulan. Karena kami percaya Engkau Allah yang begitu baik. Itu sebabnya kami berikan hati kami berikan hidup kami kepadamu pagi hari ini Tuhan, melalui persembahan kami Tuhan. Biar Kau melihat semuanya Tuhan, bersuka atasnya Tuhan. Dan kami lebih dari percaya Tuhan bahwa Engkau Allah sanggup memelihara kehidupan kami ke depan. Kau sanggup memelihara apapun yang kami butuhkan Tuhan, Engkau menjadikannya Tuhan. Sehingga dunia boleh melihat bahwa Allah kami Allah yang baik, Allah kami Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan mereka boleh mengenal siapa Engkau yang sesungguhnya secara pribadi. Ini doa kami, ini persembahan kami Tuhan. Berikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap orang percaya katakan amin. Amin. Allah mengasihi orang yang memberikan sukacita. Amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan 30.
Saudara siap membaca firman Tuhan, merenungkannya? Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hari ini kita akan bicara tentang hukum yang utama atau terutama. Kalau di perjanjian lama disebut dengan the greatest commandment. Karena ada 10 perintah Allah, tapi yang ini disebut dengan perintah yang terutama. Ketika kita mengetahui perintah yang terutama, kita akan mengetahui siapakah Allah yang sesungguhnya. Dan kita juga akan sadar siapakah kita yang sesungguhnya. Akhirnya kita akan mengerti apa yang Allah lakukan, juga apa yang seharusnya kita lakukan bagi Allah. Saudara siap mendengarkan firman Allah? Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Ini diawali dengan seorang ahli Taurat. Ketika kemarin saya sedang merenungkan beberapa hal, saya dibawa kepada perenungan tentang ahli Taurat. Kadang-kadang atau ada waktunya kita nih seperti ahli Taurat. Rasanya sudah tahu banyak tentang firman Allah. Karena merasa sudah tahu, jadi justru enggak haus dan lapar akan kebenaran. Ada waktu rasanya kita, saya udah tahu banyak tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan kerohanian. Itu saya rasa itu roh agamawi. Yang tentunya Tuhan gak kehendaki. Tapi sebaliknya, Tuhan mau sebetulnya kita juga menjadi ahli Taurat. Ahli Taurat seperti apa saudara? Seperti Esra. Ketika orang Israel harus mengalami pembuangan ke Babel. Dan mereka kembali akhirnya dari pembuangan. Untuk kembali membangun kerohanian. Esra, sang ahli Taurat itu. Dia mengungkapkan apa isi Taurat, apa isi firman Tuhan. Dan orang Israel berbalik kepada Tuhan. Untuk orang Israel berbalik kepada Tuhan. Nah saudara, Tuhan mau kita menjadi ahli Taurat bukan berarti sekedar tahu. Orang tahu bisa cenderung menjadi sok tahu. Dan akhirnya apa? Roh kesombongan yang timbul. Tetapi kalau kita baca setiap renungan pagi hari yang saya kirim atau Ibu Gembala kirim, kita akan melihat di sana apa saudara? Seperti Daud, dia rindu akan firman Allah. Dia rindu akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, dia tidak hanya rindu paham, dia tidak hanya rindu mengerti, tapi dia rindu apa saudara? Bagaimana mempraktekkan, menjalankan kebenaran firman Allah. Menjalankan perintah Tuhan, menjalankan hukum Taurat itu. Nah, ini yang Tuhan rindu. Jadi ketika Tuhan berhadapan dengan ahli Taurat di sini, Tuhan tahu seperti apa dia. Tuhan tahu motifnya. Mungkin dia datang untuk mencoba Yesus. Seperti ahli Taurat yang lain. Seperti imam-imam yang lain. Tapi
Tuhan menjawabnya dengan tepat. Tuhan tetap memberi jawabannya dengan kebenarannya. Dan kebenaran ini menolong kita untuk mengerti. Apa yang dikatakan? Jadi saudara, firman Allah katakan seorang ahli Taurat. Jadi pagi hari ini yang penting buat kita adalah kita tahu apa itu kebenaran. Ketika kita bicara ahli Taurat, kita harus menjadi ahli Taurat. Bukan sekedar jago, tahu firman Allah. Tapi yang paling penting, firman Allah itu menjadi pedoman hidup kita. Menjadi yang kita lakukan, saudara. Nah, untuk sampai ke sana, ternyata ada yang terutama, ada yang pertama, ada yang terdahulu, ada yang terpenting. Dan ini yang ditanyakan oleh ahli Taurat ini. Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Ahli Taurat ini di zaman Yesus yang ada adalah kitab perjanjian lama. Disebut Tanakh oleh orang Ibrani. Belum ada perjanjian baru. Belum ditulis. Karena ini masih prosesnya saat itu. Jadi ketika Tuhan menjawab. Ketika Tuhan Yesus menjawab orang Israel ini. Sang ahli Taurat ini. Tuhan mengacu ke firman Allah. Perjanjian lama. Yuk kita buka di dalam Ulangan 6. Kita baca ayat 4 sama 5 saja. Panjang konteksnya. Tapi kita akan tekankan tentang perintah utama ini. Atau Great Commandment ini. Saudara tahu ada 10 perintah. Tapi ada satu perintah yang paling utama. Saudara, kita baca ayat 4 dan 5. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Ada banyak pergumulan yang saya sedang hadapi. Kenapa Tuhan bawa kepada perintah utama ini. Kepada hukum yang terutama ini. Seringkali untuk mendapatkan jawaban doa. Saya berpikir saya perlu lakukan ini. Saya perlu lakukan ini. Oh saya kurang di sini, saya kurang di situ. Saya percaya seringkali ketika kita berdoa. Kalau kita punya pergumulan dalam hidup kita. Kita langsung bertanya apa yang kurang. Oh kurang ini, kurang itu. Dan akhirnya kita coba penuhi itu. Dan seringkali kita jadi agamawi. Seolah-olah anugerah Tuhan kita bayar dengan perbuatan tertentu. Namun Tuhan meluruskan hati saya. Hambaku, baik engkau berdoa, baik engkau berpuasa, baik engkau memberi, baik engkau melayani. Tapi semua itu harus kembali ke yang utama. Dan Tuhan bawa yang utama. Kita masuk ke seri yang baru ya. Dari ayat-ayat ini kita akan bahas. Tapi yang pertama saya pengen saudara perhatikan. Ayat ini disebut Shema. Oleh orang Israel mereka bisa doakan itu di waktu pagi. Di waktu siang bahkan waktu sore. Dan mereka bisa mendoakan berulang-ulang. Bahkan ada orang mempraktekkan dia mendoakan sambil seperti bermeditasi. Kalau orang tertentu pakai biji-bijian itu seperti kalung dihitung. Orang bisa cuma dengan satu kata. Shema. Shema. Shema.
Bahasa Ibrani-nya, Shema Israel. Orang Israel gak berani bilang Tuhan. Tuhan tulisannya YHWH. Bisa dibaca Yehova, bisa dibaca Yahweh. Tapi mereka sangat tidak mau menyebut nama Tuhan. Takut menyebut nama Tuhan sembarangan. Jadi mereka ganti pakai Adonai. Jadi Shema Israel. Yahweh mereka ganti Adonai. Terus Allah kita, Eloheinu. Sekali lagi Tuhan mereka ganti Adonai, Ehad. Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Saya akan bahas ayat 4 saja dulu hari ini. Saudara, kalaupun kita banyak pergumulan hari ini, kalaupun doa kita rasanya belum terjawab hari ini. Kalau rasanya masih banyak hal yang belum beres dalam hidup kita. Biar jadi satu penghiburan. Ketika saudara dengar Shema, dengarlah. Kalau saudara masih bisa dengar suara Tuhan. Kalau masih saudara bisa rasa hadirat Tuhan. Itu cukup saudara. Itu cukup. Karena iman itu sebuah proses. Ingat, dari iman kepada iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ingat saudara. Dari kasih karunia demi kasih karunia. Dan untuk itu iman timbul dari pendengaran. Makanya diawali dengan Shema, dengarlah. Setiap hari kita punya pergumulan. Musim terus berganti. Ada musim yang berat. Tapi ada yang berkata musim depan lebih berat. Oh, ada yang berkata, puji Tuhan, ini musim berat, di depan lebih berat. Tapi kayaknya yang paling berat masih menanti. Tapi seperti lagu tadi, Tuhan penolong. Ketika dengar lagu tadi, saya mendengar lagunya itu tadi, judulnya apa? Kalau saya tadi judulnya cuma satu, Shalom. Apa? Kalau menyebutnya Shalom itu peace, damai. Tapi bahasa aslinya Shalom artinya Tuhan menyediakan dan Tuhan melindungi. Itulah Allah sumber damai sejahtera kita. Kembali, saya katakan tadi, apapun pergumulan saudara, berapa besar, yang paling penting saudara masih bisa mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Bapa surgawi. Kalau saudara masih bisa dengar firman Allah, saudara masih ada di posisi yang tepat. Kadang-kadang kita bisa terintimidasi dengan penyakit yang kronis. Dan saudara belum dapat iman bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Semua sudah lampau, sudah dikerjakan Yesus. Tapi mungkin iman kita belum sampai ke sana. Kita kadang-kadang terintimidasi. Kalau saudara melihat ekonomi saudara belum mengalami terobosan dibanding yang lain, saudara juga mungkin terintimidasi. Bukankah dia berkata, aku datang memberi hidup dan hidup dengan segala kelimpahannya. Kita terintimidasi, apakah saya diberkati atau tidak? Atau hal yang lain. Saudara mungkin punya pergumulan di keluarga. Saudara mungkin punya pergumulan dengan orang lain. Setiap kita masih punya persoalan. Tapi ketika kita fokus pada persoalan, iman kita biasanya jadi goyang. Iman kita bisa tidak stand still lagi, tidak berdiri teguh lagi. Tapi pagi hari berita ini menguatkan kita. Selama saudara ada di tempat ini pagi hari ini seperti ini. Mendengar firman Allah. Merasakan hadirat Tuhan. Itu cukup saudara. Amin. Yang paling mengerikan adalah ketika kita nggak dengar lagi suara Tuhan.
Ketika kita nggak dengar lagi firman Allah. Karena di dunia ini Tuhan katakan, aku telah menyelesaikan keselamatan. Itu roh kita lahir baru. Tetapi pembaharuan pikiran masih terus bekerja. Tuhan bisa membuat kesembuhan yang supranatural. Tapi karena kita masih tinggal di kemah daging ini. Dan belum mengalami kesembuhan. Satu ketika kita akan mati kalau Tuhan belum datang. Karena tua kita akan mengalami kelemahan. Karena dunia ini telah jatuh dengan akibatnya. Tapi selama engkau masih Shema. Selama engkau masih mendengar. Itu cukup. Amin. Karena orang benar langkah demi langkahnya. Karena melangkah dengan firman Allah. Bisa katakan amin? Haleluya. Kita lanjut. Hai orang Israel. Kita sebagai pengikut Kristus gak bisa lepas dari kita mengenal Allah yang benar, yaitu Allahnya orang Israel. Sebetulnya bukan orang Israelnya yang hebat, tetapi cara kerjanya Allah. Bagaimana dia memilih orang Israel. Dia memakai orang Israel. Dia memberi kisah lewat sejarah Israel untuk menunjukkan siapakah Allah itu. Dan bagaimana kita belajar berhubungan dengan Allah. Jadi luar biasanya orang Israel ini ketika dia berkata Tuhan Allah kita. Bagaimana Israel dipilih Tuhan dan bagaimana seharusnya Israel menjadikan Tuhan Allah mereka. Dan ingat, Tuhan itu Esa, cuma ada satu Tuhan. Tapi Tuhan yang Esa itu, yang kita sebut Maha Kuasa, El Shaddai, perkasa, mulia, berdaulat, apapun sebutan itu semua. Telah menjadi Tuhan Allahnya orang Israel. Jadi mari kita bahas tentang orang Israel. Ada dua yang saya maksudkan bicara orang Israel. Orang Israel di zaman Alkitab, bahkan orang Israel yang ada saat ini. Di zaman Alkitab kita bisa pelajari jatuh bangunnya bangsa ini. Tuhan memilih mulai dari Abraham. Abraham punya anak, Ishak, anak perjanjian. Kemudian ke Yakub, makanya disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dari Yakub lahir 12 anak laki-laki, lahir 12 suku Israel. Mereka Tuhan janjikan tanah perjanjian. Bayangkan, untuk kebenaran ini 3 agama dalam tiap kitab mereka tertulis bagaimana Allah mengadakan perjanjian dengan orang Israel. Agama Yahudi, Kristen, Islam dalam kitab mereka. Dalam 3 kitab ini menuliskan bagaimana Allah berjanji memberikan tanah ini. Nah, tapi orang Israel jatuh bangun. Kita lihat di Hakim-Hakim. Ada waktu mereka beribadah, Tuhan berkati. Ada mereka memberontak. Tuhan memberi penghukuman lewat bangsa-bangsa. Dan akhirnya mereka minta raja. Muncul Raja Saul. Raja yang pertama dari suku Sebulon. Sebulon, jangan-jangan saya salah. Namun raja ini tidak setia. Tuhan munculkan raja yang lain. Daud.
Orang yang berkenan di hati Tuhan. Di zaman Daud lah semua janji Tuhan tentang segenap perjanjian, tanah perjanjian dikuasai saudara. Daud yang menggenapi semua batas-batasnya. Daud mewariskan kerajaannya kepada Salomo. Sayang, sesudah Salomo kerajaan terpecah utara dan selatan. Dan kita lihat juga di situ ketika rajanya mengajak orang Israel beribadah, mereka sangat diberkati. Tapi ketika mereka memberontak, Tuhan menghukum dan akhirnya mereka harus mengalami pembuangan 70 tahun ke Babel. Dan baru kita kembali tadi ke Esra, ahli Taurat yang memulaikan. Nah saudara, ketika bicara tentang orang Israel, mau tidak mau, saya merenungkan kenapa mereka sampai masih tetap ada hari ini. Sementara bangsa-bangsa yang lain yang sejaman dengan mereka dari awal, ada yang punah, ada yang habis, yang tidak ada bekasnya. Sekali lagi, bukan orang Israelnya, tapi janji Tuhannya. Karena di balik janji Tuhan itu ada siapa? Ada pribadinya Tuhan. Suka tidak suka, paham tidak paham. Karena ada pribadinya Tuhan. Nah, saya pengen saudara sebelum kita masuk, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap mulai dari hati, jiwa, akal budi, bahkan kekuatan kita. Pahami dulu. Lihat contoh bagaimana Tuhan mengikat janji. Janji kasih. Saya lebih menyebutkan semua janji yang paling utama adalah janji kasih. Terutama kepada orang Israel. Seorang pemimpin Israel berkata begini, jumlah kami tidak banyak, tapi kami memenangkan sekian lusin penghargaan Nobel. Negara kami kecil, tapi soal teknologi angkasa luar, kami sebanding negara-negara besar, Amerika, Rusia, India, China, Eropa. Negara kami kelihatan tandus, tapi kami pengekspor buah-buah segar untuk dunia. Orang akan kaget lihat pisang tumbuh di atas yang orang sebut padang pasir, ceruk. Saya pikir negara tropis penghasil pisang paling baik. Atau negara-negara yang subur penghasil buah-buah yang terbaik. Dari sana sudah. Soal teknologi. Mereka sangat menguasai. Keuangan. Siapa yang gak tahu orang Israel menguasai keuangan dunia. Jumlah mereka cuma belasan juta. Setengahnya di Israel, setengahnya di negara-negara yang tersebar. Di Eropa, Amerika, tersebar mereka di mana-mana. Dan mereka orang-orang kaya. Kenapa saudara? Mereka orang pintar. Kenapa? Sekali lagi saudara. Bukan merekanya. Tapi karena janji Tuhannya. Karena Tuhannya. Bicara soal perang. Pemimpinnya berkata. Kami telah mengalahkan suku-suku primitif. Di tanah perjanjian. Padahal mereka keluar dulu sebagai budak dari Mesir. Kami bahkan telah mengalahkan Mesir. Kami telah mengalahkan siapa? Romawi, Yunani. Dia berkata begitu. Banyak mereka alami. Mereka berkata, kami telah mengalami Holocaust. Kami telah mengalami penjajahan pembunuhan Hitler. Namun hari ini kami tetap ada. Kenapa? Karena ada Allah yang membuat janji dengan mereka. Saya mau saudara kagum.
akan janji Allah. Bahkan di balik bangsa yang tidak setia ini. Saudara, kalau lihat di Alkitab, ketika kita lihat bangsa Israel jatuh bangun, sangat mengerikan. Tapi Allah di balik ketidaksetiaan itu adalah Allah yang setia. Hari ini kalau saudara ke Israel, sekuler banget, apalagi kalau saudara ke ibu kotanya. Di Yerusalem saja beberapa tahun lalu ada festival apa saudara? Festival pelangi. Apa itu? Festival homoseks dan lesbian. Dan bahkan biseks dan segala macam penyimpangan seks. Mereka parade di sana. Tapi di balik itu semua, saya pengen saudara lihat. Hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan seseorang, bahkan sebuah bangsa, sebuah keluarga, sebuah generasi. Sungguh dahsyat saudara. Karena janji Tuhan iya dan amin. Saya pengen bawa pagi hari ini saudara melihat hal ini. Kita yang telah ditebus Tuhan masuk ke dalam darah perjanjian itu. Jangan main-main. Engkau bertemu dengan Allah yang Esa. Allah yang cuma satu itu. Siapa? Allah yang benar itu. Allah yang maha kuasa itu. Dan kalau kita mau lihat siapakah Tuhan Allah di dalam Alkitab. Yang dia wahyukan lewat orang Israel. Kita akan melihat dia sebagai gembala yang baik. Kita akan melihat dia sebagai penyembuh. Dia pemelihara, dia penolong, dia panji keselamatan. Dan ketika kita mengenalnya, itu yang saya sebut tadi. Kita perlu menjadi ahli Taurat. Mengenal firman-Nya untuk mengenal siapa Allah yang benar. Mengenal firman-Nya. Sehingga kita masuk ke dalam perjanjiannya. Dan kita mengalami janji-janji Tuhan. Kita mengalami janji-janji Tuhan. Haleluya. Seringkali kalau saya lihat kisah ini, saya mengganti dengan kata-kata saya sendiri. Dengarlah, hai Rudi. Tuhan itu Allahmu. Tuhan itu Tuhan yang Esa. Mari berkhotbah pada dirimu sendiri. Dengarlah, sebut namamu. Siapapun engkau. Apapun latar belakangmu. Apapun kelemahanmu. Apapun keberdosaanmu. Apapun ketidakmampuanmu. Gak penting. Yang penting adalah Tuhan itu Allahmu. Bisa katakan amin? Tuhan itu Allahmu. Dan siapakah Tuhan itu? Itu Tuhan yang Esa. Enggak ada Tuhan yang lain. Tuhan yang benar. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha adil. Tuhan yang maha pemurah. Apapun sebutannya itu. Pagi hari ini saya pengen saudara belajar hal itu. Dengarlah. Katakan pada dirimu, dengarlah firman Allah. Dengarlah suara Tuhan. Dengarlah isi hati Tuhan. Siapapun engkau, apapun engkau. Yang penting bukan engkau sebetulnya. Yang penting adalah Tuhan Allah itu. Apakah Tuhan Allah itu menjadi Tuhan Allahmu? Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu. Ketika engkau beriman, mungkin ada waktu imanmu goyah.
Melangkah pun rasanya tidak sanggup langkah imanmu. Kan iman tanpa perbuatan mati. Engkau mungkin merasa imanmu begitu tidak berdaya, begitu lemah. Bahkan mungkin imanmu tersungkur. Engkau hanya bisa berjalan seperti ini. Bahkan mungkin engkau tersungkur. Engkau hanya berjalan dengan iman merangkak. Engkau mau pindah dari kematian kepada kehidupan. Tapi Tuhan Allah itu adalah jembatannya. Saya kira yang penting bukan imanmu. Yang penting adalah jembatannya itu. Kokoh, kuat. Bahkan jembatan itu bisa menjadi kayak eskalator, saudara. Ketika saudara tidak mampu berjalan. Tenaga saudara habis. Yang penting ada iman di hati. Tiba-tiba saudara akan melihat jembatan itu seperti eskalator yang membawa saudara dari titik kegelapan kepada titik terang. Sekali lagi, bukan kitanya. Yang utamanya adalah Allahnya. Amin. Saudara tangkap pesan firman Tuhan pagi hari ini. Siapa di balik Allahnya Israel? Allah yang esa. Siapa di balik persoalanmu? Di balik pergumulan ada Allah yang esa. Bahkan siapa di balik kelemahan ketidakberdayaanmu, di tengah pergumulan, di tengah keterbatasanmu, keterbatasanku. Yang penting ada Tuhan Allah kita. Tuhan yang satu itu. Yang esa itu. Dan bagaimana kita ada keyakinan cuma satu. Hari ini saya kasih pengantar untuk seri yang baru kita. Ketika kita berkata, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Ehad. Terus langsung dijawab. Kasihilah. Dan engkau kasihilah. Bahasa aslinya. Ve'eh ahavta. Kasihilah. Engkau kasihilah. Pagi hari ini. Tidak peduli persoalanmu. Tidak peduli latar belakang. Tidak peduli kelemahanmu. Cuma satu, ketika engkau berkata, Tuhan, engkau, Tuhan Allahku. Artinya apa? Engkau harus mengasihi dia. Pagi hari ini renungannya cuma satu. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Sebelum nanti saya bahas kasih dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Tapi pertanyaan pagi hari ini, apakah engkau mengasihi Tuhan? Bahkan pertanyaannya sebetulnya, apakah engkau mengasihi Tuhan? Satu sebetulnya. Apakah engkau telah mengalami kasih-Nya? Merasakan kasih-Nya? Seberapa jauh engkau merasakan kasih-Nya? Maka engkau paham bagaimana mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pulang pagi hari ini dengan bertanya, apakah aku mengasihi Tuhan? Karena perintahnya yang utama adalah
kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah ada hati yang mengasihi? Apakah engkau mencintai? Anggap kita mau masuk sebuah ujian. Sebelum masuk materi lebih dalam, pertanyaan awal. Apakah aku mengasihi Tuhan? Apakah hatiku mengasihi Tuhan? Nanti saudara bisa lanjut, bagaimana aku mengasihi Tuhan? Saya berdoa, Tuhan berbicara sepanjang hari-hari ini kepada saudara. Dan saudara bisa menjawabnya bagi diri saudara sendiri. Dan menjawabnya tentu juga di hadapan Tuhan. Haleluya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan sudah tahu bagaimana mengasihi Dia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah engkau mengasihi Tuhan? Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Yang dengar firman Allah, lambaikan tangan. Yang mendengar suara Tuhan pagi hari ini, lambaikan tangan. Haleluya. Tidak peduli apa keadaanmu, apa persoalanmu. Pagi hari ini engkau mendengar suara Tuhan. Dan tidak main-main. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Tuhan dengan segala keperkasaannya. Dengan segala kekuatannya. Namun pertanyaan pagi hari ini. Apakah engkau mengasihi Tuhan Allahmu? Bagaimana engkau mengasihi Tuhan Allahmu? Saya berdoa. Firman-Nya datang bukan hanya di sini. Tapi firman-Nya datang di hati kita. Kasihilah Tuhan Allah. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia pagi hari ini. Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ketika berdoa, ada banyak kebutuhan, ada banyak persoalan. Tapi Tuhan bilang, singkirkan dulu semua itu. Aku maha kuasa, aku maha baik.
Tapi tujuan utamaku ketika aku memilih Engkau, ketika aku menebus Engkau, untuk berkasih-kasihan dengan Engkau. Ketika saya mendengar suara ini, berkasih-kasihan dengan Engkau, hati saya lumer, saudara. Hati saya lumer. Seringkali saya membatasi kasih Tuhan dengan menerima segala yang baik dari Dia. Seringkali saya membatasi kasih Tuhan dengan semua yang baik, yang lancar. Tapi ketika hadiratnya datang, ketika di hadiratnya Dia berkata, tujuanku adalah berkasih-kasihan dengan Engkau. Berkasih-kasihan dengan Engkau. Kasih Tuhan tidak dibatasi dengan apapun. Dan ketika saya membatasi Tuhan kasih-Nya dengan semua yang baik, semua hanya menerima yang saya mohon, semuanya lancar yang saya inginkan, saya membatasi kasih Tuhan. Tapi ketika kasih Tuhan mulai menjamah hati saya lumer, saudara. Hati saya tidak tahan lagi. Hati saya mulai bersyukur. Hati saya mulai bisa memaknai apa yang saya alami. Hati saya mulai melihat, mata saya mulai melihat betapa indahnya, betapa baiknya Tuhan. Hati saya mulai bisa mengerti siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Kelaparankah, ketelanjangankah, pedangkah, atau apapun juga. Haleluya, haleluya. Ketika saudara mempelajari firman-Nya, ketika saudara merenungkan firman-Nya, saudara akan bertemu dengan kasih Tuhan itu. Dan ketika saudara bertemu dengan kasih Tuhan itu cukup, saudara. Itu cukup, saudara. Orang lain tidak paham, orang lain tidak mengerti, tapi engkau telah mengalaminya. Engkau telah mengalaminya. Dan Tuhan mau engkau mengalaminya. Saudara yang telah mengalami kasih Tuhan, angkat tangan kanan saudara. Saudara yang mau terus mengalami kasih Tuhan, angkat tangan yang satu. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari terus angkat tangan saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kau firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Sekali lagi, ku renungkan firman-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Biarkan pagi hari ini engkau mendengar suaranya lagi. Biarkan pagi hari ini satu kata yang dari Tuhan cukup menguatkan engkau. Satu kata dari Tuhan cukup menghiburkan engkau. Satu kata saja dari Tuhan cukup menerangi kegelapanmu. Satu kata dari Tuhan cukup memberi kau semangat. Bahkan satu kata dari Tuhan cukup membangkitkan imanmu. Haleluya. Pagi hari ini dengarlah Dia berkata, lembut di hatimu, lembut di hatimu. Haleluya. Jesus.
Haleluya. 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 Dengar dia menyebut namamu pagi hari ini. Dengar dia menyebut namamu hari ini. Dengar dia berkata, anakku. Dengar dia berkata, hambaku. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Dengar dia berkata, jangan takut. Dengar dia berkata, jangan khawatir. Dengar dia berkata, aku pegang masa depanmu. Dengar dia berkata, aku Allah yang setia. Tidak sekali jua pun aku meninggalkan engkau. Tidak aku biarkan engkau yatim piatu. Dengar dia berkata, ini aku di sisimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Buat suaramu, buat suaramu, buat firman, buat firman-Mu. biar telingaku Biar telingaku terus mendengar Engkau, biar mataku terus tertuju kepadamu, tuju kepada biar hatiku mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dapatkan kami lagi, dapatkan kami terus. Karena kami telah mendapatkan Engkau dan kami mau lebih lagi mendapatkan Engkau. Sampai Engkau dan kami menjadi satu seutuhnya. Sempurna Tuhan. Terima kasih. Hamba terbatas berkata-kata. Tapi Roh Kudus, Engkau sendiri akan terus berkata-kata. Dan jemaat ini akan terus mendengar. Terima kasih Tuhan. Kami syukurkan firman-Mu. Kami syukurkan hadirat. Kami syukurkan buat iman yang dibangkitkan. Apapun yang di luar sana, apapun yang kami hadapi, apapun sekeliling kami, yang kami tahu Engkau Tuhan Allah kami. Allah yang esa itu bagian kami. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami hanya datang di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta dan penebus kami. Terima kasih Tuhan. Tadakan kedua belah tanganmu jemaat. Sebelum pulang, terimalah berkat. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati segala keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan kali yang kedua. Penyertaannya, perlindungannya,
pemeliharaannya menjadi bagian Engkau. Dia terus mengangkat Engkau. Dia terus menopang Engkau. Dan sekarang dia mengutus Engkau sebagai garam dan terang dunia. Sebagai pembangun kota di atas bukit. Biarlah kasih-Mu kepada Tuhan Allah-Mu diketahui semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapa-Mu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang mendengar suara Tuhan katakan, setiap orang yang mau mengasihi Tuhan katakan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.